Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Yani hafizahullah taala atas sambutan yang beliau berikan. Subhanallah ya. Memang kerjaan MUI ini berat. Saya ingat dulu ketika menyusun disertasi tentang peran yayasan dan lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia. Saya sering bolak-balik ke MUI pusat waktu itu. Ternyata pekerjaan mereka kesian. Dengan dana yang nol. Saya ingat waktu salah seorang pimpinan ngomong, Ustadz, kita nih, kata dia, ngantor, kalau ada rapat aja, kasih duit 200.000. Itu dia cerita. Buat ongkos taksinya gak cukup. Tapi ya kita berjuang di situ. Maka kita doakan semoga MUI semakin eksis ya. Karena itu salah satu benteng pertahanan umat Islam di Indonesia. Kalau ada pelemahan kepada MUI, maka kita gak tahu bagaimana kondisi umat Islam ke depan. Aliran-aliran sesat yang disebutkan tadi, subhanallah. Kita mungkin gak tahu ternyata MUI ngurusin itu semua. Memang masalahnya tadi sudah disebutkan. Ada orang-orang yang datang bawa aliran. Dulu saya ngomong, saya ini nggak heran dengan munculnya aliran-aliran. Nggak heran. Yang saya heran kok ada pengikutnya. Ahmad Musaddiq ngaku jadi Rasulullah. Ada pengikutnya. Subhanallah. Waktu Lia Eden ngaku jadi titisan Maryam dan putranya ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya ingat waktu itu masih kuliah di Jakarta. Kita datang ke rumahnya Lia Eden. Dan ternyata ramai orang di sana. Kita mahasiswa waktu itu kan disediakan makanan ya. Yang namanya mahasiswa. Makan. Kata teman jangan nanti udah dibacain mantra. Nanti bisa ikut sama dia nanti. Kemudian saya berjumpa dengan tangan kanannya Lia Eden. Waktu itu lupa namanya siapa. Lulusan YIN. Bingung. Mas sampean kok bisa melok Lia Eden mas? Apa kata dia? Itu pengalaman batin. Aduh. Gak mampu kita sudah ketemu kayak gitu itu. Tapi memang PR MUI ini sangat berat sekali. Maka kita doakanlah semoga MUI bisa mengawal umat Islam di Indonesia ini, karena dia Majelis Ulama Indonesia yang insya Allah perkataannya diperhitungkan oleh umat. Kalau MUI yang ngomong, umat insya Allah ya. Tapi kalau yang ngomong Yayasan Al-Bayan, nggak didengerin. Maka doa kita kepada untuk MUI terutama yang antum doakan dan doakan pemerintah kita. Usahakan antum jangan pernah melupakan doa untuk Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala, dan jajaran-jajarannya supaya Allah memberikan petunjuk dan menjaga mereka. Karena yang berada di atas itu godaannya besar sekali. Kalau bukan Allah yang ngasih petunjuk, kita nggak bakalan bisa. Maka jangan hanya suka mencela, mengkritik, yang kadang-kadang nggak ada guna. Ada doa. Mintalah selalu kepada Allah ya. Baik. Mohon maaf kita lanjutkan nih Pak. Saya anak jadi nggak enak, jadi grogi ceramahnya nih. Saya berbicara tentang Asmaul Husna yang memberikan cinta kepada hamba kepada Sang Pencipta. Cinta itu adalah pendorong ibadah yang paling utama. Orang kalau udah cinta, tanpa ada ganjaran, tanpa ada perintah, ya udah dia akan suka. Karena baik banget dia sama aku. Jadi yang kita contohkan, kalau ada orang ngasih kepada kita mobil, rumah, ini, itu, kita akan cinta sama orang itu. Tanpa dia minta balasan sama kita. Sehingga kita akan senantiasa berbuat baik kepada orang itu. Kalau orang itu telepon kita, Assalamualaikum. Syafiq bisa ke sini sekarang. Berangkat. Kenapa? Ini rumah dari dia nih. Makanya gak enak karena gak ke sana. Kita akan datang.
Dan Rasul SAW senantiasa memohon kepada Allah cinta. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbi. Kita minta cinta. Dengan cinta orang siap berkorban apa saja. Antum melihat seorang pendaki Himalaya. Naik sampai atas sana. Ketika turun antum tanya sama dia, ente dapat apa di atas sana? Nggak dapat apa-apa. Ente berhari-hari ngeluarkan duit banyak. Kenapa? Karena anak cinta, anak kepingin sampai sana. Dengan cinta seorang siap mengarungi lautan. Dan kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi menjual jiwa mereka murah untuk Allah. Karena mereka cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, khasiat dari Asmaul Husna. Kita belajar tuh Asmaul Husna. Kita berdoa dengan Asmaul Husna itu. Akan mengajarkan kepada kita kerendahan diri dan pengagungan kepada Rabbi. Kita akan senantiasa melihat apapun yang kita lakukan untuk Allah tuh sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang mukmin dengan memahami Asmaul Husna akan jauh dari sifat ujub. Dia nggak akan merasa bangga. Oh, aku melakukan ini, melakukan itu. Subhanallah. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Kau bangun masjid. Kau mendirikan sebuah darul aitam. Menyantuni anak yatim. Kemudian kau merasa telah berbuat baik. Allahu Akbar. Kau bisa melakukan itu karena siapa sih? Ar-Rahman. Allah yang ngasih rezeki sama engkau. Maka seorang yang kenal dengan nama-nama Allah yang indah, maka insya Allah sifat ujub dari dirinya akan hilang. Sebagian ulama mengatakan, rubba ma'asiyatin, au rubba dzambin, yadkhulu bihil abdul jannah. Wa rubba ta'atin, yadkhulu bihal abdun nar. Tidak sedikit dari dosa yang mengantarkan hamba ke dalam surga. Dosa bisa masuk surga, iya. Dan tidak sedikit dari amal kebajikan yang mengantarkan hamba masuk ke dalam neraka. Kok bisa? Ada orang berbuat dosa. Kemudian mungkin dosa dia tidak besar, tapi buat dia besar. Ya Allah. Maka dia terus bertobat memohon ampun kepada Allah gara-gara dosa. Tapi ada orang yang gara-gara ketaatannya, dia merasa bangga. Aku bisa berbuat ini, aku melakukan ini. Akhirnya dia ujub. Maka Allah gugurkan semua amal perbuatan dia. Ma'asyarul muslimin. Al-Qarafi, salah seorang alim ulama yang mengarang kitab Usulul Fiqh. Dia mengatakan, menceritakan tentang rahasia diharamkannya ujub. Kata dia, innahu su'u adabin 'ala Allah Ta'ala. Orang yang ujub itu orang yang kurang ajar sama Allah. Fa innal 'abda la yanbaghi an yasta'dima ma yataqarrabu ila sayyidi. Hamba itu enggak pantas merasa apa yang dia berikan kepada majikannya sesuatu yang besar. Enggak pantas dia melakukan itu. Bal yastasghiru bin nisba ila 'azamati sayyidi. Maka dia akan seharusnya yang dia lakukan itu merasa kecil yang dia berikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi SAW sholat sampai bengkak kakinya. Ketika dikatakan kepada beliau oleh Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Tapi kenapa kau harus seperti ini? Apa jawab beliau? Afala akun abdan syakur. Ya karena itu kenapa aku gak melakukan ini. Allah sudah ampuni dosa-dosa aku. Yang dulu dan masa akan datang. Maka seharusnya aku bersyukur sama Allah. Bukan merasa besar. Maka seorang hamba yang merasa telah melakukan besar kepada Allah. Hati-hati.
Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka belum kenal sama Allah. Belum mengagungkan Allah seperti sebagaimana yang seharusnya diagungkan Allah. Bersedekah, sholat, ke masjid. Lalu merasa, ya Allah, aku ini sudah berbuat baik kepadamu. Enggak, jemaah. Kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Asmaul Husna itu akan mewariskan rasa takut kita kepada Allah. Kalau tadi pengagungan, ini rasa takut. Orang yang kenal sama Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, itu al-ulama, para ulama. Mereka yang takut kepada Allah. Orang yang gak kenal sama Allah, ya gak bakalan takut. Ketika kita tahu Allah itu syadidul iqab. Ketika kita tahu Allah mengeluarkan Nabi Adam dengan 1 dosa dari surga. Apa mungkin kita dengan 5 dosa masuk surga? 1 dosa. Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Ketika seorang hamba kenal sama Allah. Iya, dia tahu Allah Rahman, Rahim, Naam. Tapi Allah syadidul iqab. Kita lihat seorang yang berzina. Di dunia hukumnya dirajam. Seorang berzina, muhson, udah menikah, udah pernah menikah, dirajam. Seperti itu yang Allah berikan di dunia. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali hamba bertambah ilmunya tentang Allah, maka semakin rasa takutnya tambah besar. Orang-orang munafik, kita lihat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang yang paling meremehkan Allah. Kata Hasan al-Basri mengatakan tentang orang munafik, al-munafik jama'a baina amnin wa isa'ah. Orang munafik itu mengumpulkan rasa aman. Dia berbuat buruk tapi merasa aman. Ya kau gak kenal sama Allah. Tapi orang yang mukmin jama'a baina ihsanin wa makhafah. Orang mukmin itu mengumpulkan, dia berbuat baik terus, tapi dia terus takut kepada Allah. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang terus berbuat amal kebajikan dalam kondisi hatinya takut. Ketika turun ayat ini, berbuat lalu takut. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang mencuri, orang yang minum minuman keras, kemudian dia takut kepada Allah." Apa kata Rasulullah SAW? "La yabnat as-siddiq." Bukan. Wahai putrinya as-siddiq. "Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yakhaf an la yataqabbalallah minhu." Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, orang-orang yang senantiasa adalah orang yang senantiasa sholat, puasa, dia bersedekah, beramal kebajikan, tapi dia takut tidak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah bersama Ismail. Apa yang beliau lakukan? Berdoa. Takut dia bangun Ka'bah nggak diterima sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Yang dibangun Ka'bah, yang membangun Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim takut amalannya tidak diterima. Begitulah orang yang kenal sama Allah, dia akan semakin takut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Kalian ketahui ini aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Karena ada sahabat yang mau puasa terus, dia tidak akan berbuka. Yang satu mau sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang satu tidak mau menikah. Nabi katakan, itu orang-orang yang gak kenal sama Allah. Aku nih orang yang paling takut sama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau kita takut sama singa, kita akan lari dari singa itu. Kita takut sama ular, kita akan menghindari ular itu. Kecuali orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu akan lari kepada Allah. Allah mengatakan, fafirru ilallah. Larilah kalian menuju kemana? Menuju Allah. Takut sama Allah, semakin dia mendekat kepada Allah Jalla Jalla. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Seorang anak ketika dimarahin sama ibunya, lari kemana dia? Dia akan memeluk ibunya. Dia akan mendekat. Karena dia tahu ibuku cinta sama aku. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah cinta sama hamba. Kemudian yang keempat. Dengan kita mengkaji Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Akan tumbuh keyakinan di dalam diri kita. Yang keyakinan itu akan mewariskan ketentraman di dalam hati. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mengatakan, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, gimana kau menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min? Apa kau belum beriman? Nabi Ibrahim beriman. Tidak diragukan keimanannya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi. Aku kepingin mendapatkan tuma'nina. Keyakinan yang mantap. Di situ. Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Maka ma'asyiral muslimin, dengan kita mengkaji Allah, Hayyun Qayyum, ya. Kita lihat kebesaran-kebesaran Allah, ada orang dizalimin, Allah balas dendam buat dia. Kita melihat bagaimana, subhanallah, Umar bin Abdul Aziz bersama Sulaiman bin Abdul Malik. Pernah suatu hari itu terjadi hujan lebat dengan suara petir dan kilat yang begitu dahsyat. Lalu Sulaiman mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Umar, hal ra'aita mithla hadzal yaum? Apakah engkau pernah melihat seperti hari sekarang nih, yang begitu menakutkannya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya Amirul Mu'minin, hadza sautu rahmatillah. Fa kaifa idza sami'ta sauta adzabillah? Wahai Amirul Mu'minin, hujan ini rahmat Allah. Ini suara rahmat Allah. Bagaimana kalau kiranya engkau mendengarkan suara azab Allah Jalla Jalla? Orang ketika dia semakin kenal sama Allah, tahu dengan Asmaul Husna, semakin tentram, yakin dia. Dan keyakinan itu akan membuat dia beramal tanpa ragu. Kenapa banyak di antara kita yang ketika bersedekah, kita bersedekah 1 juta, Allah gantikan berapa? 700 juta. Yakin jamaah? Yakin? Benar? Berani ngeluarkan 1 juta. Tapi kalau investasi, ada orang datang ke kita, Mas ini ada investasi gini. Keuntungannya sekian. Oh iya. Jadi saya tanam modal 100 juta, dapat untung tiap bulan 10 juta gitu kan. Bagus. Taruh dia 100 juta. Padahal keuntungan yang ditawarkan berapa persen? 10%. Allah tawarkan keuntungan berapa persen? 700%. 7.000%. 1 juta. 700%. Enggak lah. 7.000%. Nah, kok kasih 1 juta, Allah gantikan 700. Tapi kita Allahu Akbar. Kalau ada kotak amal. Nanti tuh kita akan lihat tuh ketika dia di akhir. Ketika sedekah kita dibuka, yang ada cuma 2.000-an. Karena kita nggak yakin. Dengan kita lihat, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kita tuh Allah wasi'un alim, Allah tuh maha luas.
Di situ kita yakin, subhanallah. Sekedar berbagi pengalaman. Ana ingat waktu mau masuk S2. Iya S2. Saingan kan banyak di Madinah. Kita nilai pas-pasan. Kedekatan dengan dosen nggak ada. Ana lihat mau minta sama siapa ya Allah. Ana ingat naik ke tingkat 5 di apartemen kita tinggal. Ana lihat subhanallah, gedung-gedung tinggi itu ya. Ana ngomong ya Allah, kau yang ngasih kepada mereka tuh ya Allah. Kau yang kasih. Masa aku minta S2 di Madinah? Nggak bisa ya Allah. Minta ya Allah. Tadi minta sama Allah. Allah kasih. Ya. Yakin kita Allah akan kasih. Ud'uni astajib. Allah katakan minta sama aku. Maka tadi ketika kita hendak bersedekah, satu yang harus ada dalam hati kita. Allah wasi'un alim. Innallahu warrazzaq. Dzul quwwatil matin. Maka di situ kita keluarkan aman. Allah gantikan. Sehari, 2 hari. Kok nggak ada gantinya ya. Ini kok. Subhanallah. Ganti Allah itu nggak harus di dunia. Ingat dunia nggak ada artinya. Dan ganti yang lebih baik nanti di akhirat sih. Bisa jadi ganti dari Allah itu kesehatan. Mau kau sedekah 10 juta. Allah ganti 7 miliar. Tapi kau kena stroke. Gak mau. Maka di situ kita tahu bahwasanya semua amal kebajikan kita itu pasti Allah catat dan Allah kasih imbalan. Fid dunya wa fil akhirah. Yakin. Dari mana kita harus yakin? Dari belajar Asmaul Husna tadi. Yang kelima. Buah dari Asmaul Husna itu. Keridhaan. Ridha. Dengan segala musibah yang akan menimpa kita. Hidup ini ujian. Kita ingin gak kena penyakit. Kita ingin anak kita tidak diceraikan oleh suami. Kita tidak ingin anak kita meninggal dunia. Kita tidak ingin petaka datang. Tapi kalau Allah berkehendak, itu akan terjadi. Tatkala kita yakin bahwasanya Allah itu alimun hakim. Alim, Allah itu maha tahu mana yang baik buat kita. Dan mana yang buruk buat kita. Kita tahu nih apabila terjadi dan hakim. Allah tidak mungkin bertindak tanpa hikmah. Pasti dalam takdir Allah itu ada sesuatu yang indah. Makanya dulu MUI sempat menggugat sebuah lagu. Lagu apa? Takdir itu kejam. Hai. Takdir itu kejam subhanallah. Nih, itu termasuk su'ul adab ma'allah. Adab buruk sama Allah. Kalau dikasih mata itu bukan takdir Allah. Bisa melihat. Takdir Allah itu indah. Maka di sini seorang yang tahu bahwasanya Allah itu alimun hakim. Di sini kita akan menerima. Tatkala Allah berbincang tentang suami istri. Kadangkala suami benci sama istrinya. Karena dilihat ada perilaku yang gak benar di istrinya. Apa kata Allah? Ceraikan istrimu. Enggak. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang patut, yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci dengan istri-istrimu. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kau benci Allah jadikan kebaikan yang banyak. Maka seorang gak pantas dia membenci istrinya. Ibu dari anak-anaknya. Yang ngajarin anaknya ngaji gara-gara beberapa perilaku dia. Insya Allah. Di sini kita ridhoi Allah. Mungkin takdirku dapat istri yang cerewet. Ya udah. Dia ridho. Dia lihat kepada kebaikan istrinya. Istriku alhamdulillah ketika pulang dari kerja lihat istri yang ngajarin ngaji anaknya. Alif, ba, ya Allah. Ya. Aku gak bisa ngajarin istriku yang bisa ngajarin. Musibah apapun. Ya. Yang kadang-kala menurut kita buruk. Tapi kita husnudzon kepada Allah.
Ketika kita hendak menikah. Atau punya urusan lah, memiliki urusan, kita disunnahkan untuk istikharah. Coba apa yang kita baca dalam istikharah itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Di sini seorang hamba ridho apapun ya Allah pilihanmu, aku terima. Kalau kita tahu Allah 'allamul ghuyub, kenapa kita harus sedih? Nih perempuan gak jadi takdirmu. Ada mahasiswa, bukan mahasiswa, temannya mahasiswa datang ke rumah. Ustaz, kata dia, ana lagi galau. Masya Allah. Kenapa ini? Ana ini Ustaz, mau melamar anaknya Ustaz. Udah anak cari jalan ya macam-macam. Alhamdulillah ketemu jalan Ustaz. Ternyata tuh anak udah ada yang ngelamar Ustaz. Kata dia. Masya Allah. Terus kenapa? Ya ini Ustaz gimana terus? Ya udah tuh takdirnya Allah. Oh yakin Allah akan sediakan bagi engkau istri yang lebih baik dari anak Ustaz. Kau kan udah istikharah. Iya Ustaz. Bismillah. Allah tuh 'allamul ghuyub. Tidak semua yang menurut kita baik itu baik di depan hari. Kita udah seneng sama perempuan. Masya Allah. Baik banget. Gak jadi. Stres. Baca tuh Asmaul Husna. Insya Allah kita akan semakin ridha dengan takdir Allah. Yang keenam. Akan mewariskan kepada kita tawakal kepada Allah. Kita tahu dengan nama-nama Allah. Apa aja lah. Maka kita akan berserah diri kepada Allah. Orang tuh berserah diri karena dua. Yang pertama, karena ilmu hati. Ilmul qalb. Yang artinya keyakinan. Yang kedua, amalul qalb. Amalan hati bentuknya ketentraman kepada takdir Allah. Dia punya ilmu nih. Dia hendak melakukan sesuatu. Gak tahu ini bisa apa enggak ya. Ya udah, diserahkan kepada Allah. Dia punya ilmu bahwasanya Allah tuh yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang membuat tsunami itu terjadi. Kemudian mematikan ribuan orang. Manusia menciptakan Hercules. Pesawat Hercules. Ingat kejadian di mana? Di Kuala Namu. Hercules naik. Allah matikan. Terus gimana? Ya kalau mau kemana-mana tawakal tuh Allah. Nggak perlu takut. Ketika keluar rumah, ya gimana nanti anak naik motor, ada yang nyerempet, ada ini, itu, ya Allah, Masya Allah. Oh, makanya doanya keluar rumah, Bismillah, tawakal tuh Allah. Tapi ini dengan ilmu tentang Allah. Kalau kau nggak punya ilmu tentang Allah, kau akan ragu tetap. Dan tenang hati kita. Apapun yang akan terjadi, serahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang-orang tua subhanallah, ketika punya anak, ya Allah punya anak lagi kata dia. Ini gaji sekarang sekian. Aduh nanti anak ini kalau kuliah, masuk kuliahnya mahal. Anaknya baru lahir padahal. Dia mikirin kuliah. Allahu Akbar. Tawakkal ala Allah. Innallaha huwar razzaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal dengan sebenarnya, tawakal itu bukan berarti enggak kerja, antum kerja, tapi serahkan sama Allah. Yang penting kau kerja. Allah akan ngasih rezeki kalian seperti ngasih rezeki burung. Burung itu enggak pernah nyimpen makanan. Dan ini subhanallah ya. Rakusnya manusia sama singa lebih rakus mana? Manusia. Singa itu ketika ada gerombolan kijang, dia makan satu, rombongan makannya. Bukan satu singa makan satu, enggak. Bareng-bareng tuh dia. Selesai makan duduk dia. Itu yang namanya kijang lewat, dia biarin.
Coba manusia, tembak satu kijang, lewat lagi. Tembak lagi, lewat lagi, tembak lagi. Subhanallah, berapa yang kau makan? Lebih sedikit daripada yang dimakan singa. Tapi rakus. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah kasih rezeki. Nggak perlu takut. Tapi siapa yang sampai tingkatan itu? Ketika, subhanallah jemaah, ada orang-orang kaya yang nggak pernah wajib zakat. Orang kaya, gajinya tiap bulan tuh 50 juta, tapi nggak pernah wajib zakat. Kenapa? Karena syaratnya zakat tuh nisab sama haul. Akhir tahun nggak pernah ada duitnya. Dia bagiin terus. Nggak wajib zakat dia. Karena dia dapat duit dia bagi. Karena ya Allah kenapa takut Ustaz kata dia. Lalu Allah yang ngasih rezeki. Yang penting anak ini usaha kerja al-bagi Allah. Sisanya anak serahkan kepada Allah. Anak di perut ibu anak Ustaz. Anak belum bisa berdoa. Anak belum bisa bekerja. Allah kasih makan Ustaz. Kenapa setelah anak keluar anak bisa bekerja? Anak takut. Di sini Asmaul Husna aja. Pelajarin tuh tentang Allah. Kemudian yang ketujuh. Asmaul Husna ini akan membuat kita berdoa kepada Allah. Akan mendorong kita untuk minta sama Allah. Dan kita tidak akan meminta kepada selain Allah.